Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bu'rata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil hijar, askuruhu ala kisamihil midrar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul mukhtar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihil athhari wa ashabihil akhyar wa salama tasliman katsira. Ayuhan nas ittaqullaha rabbal alamin. Fattaqwa wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin wasi'arul mu'minina wa disarul muttaqin. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang dengan limpah karunia-Nya masih memberikan kita kesempatan dan umur panjang untuk bertemu kembali dengan hari raya Idul Adha tahun ini. Tentu saja hari yang mulia ini menjadi momen berharga bagi kita semua untuk menguatkan iman, memperbaiki diri, dan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Semoga pertemuan ini menjadi titik awal bagi peningkatan kualitas diri dan amal soleh bagi kita yang diridhoi olehnya. Selawat beriring salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tauladan terbaik atas segenap makhluk. Saudara-saudara, sebagai khatib, saya mengajak dan menyeru kepada hadirin pada umumnya, terutama kepada diri saya sendiri. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena itulah kunci bahagia dan sebaik-baik bekal bagi kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan ini khatib mengajak jamaah semua untuk merenungi dan mengambil pelajaran dari hikmah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita memahami dari kisah kesolehan Ibrahim dan keikhlasan Ismail tersebut. Kisah indah penuh haru dan menyentuh hati. Syarat dengan muatan hikmah tersebut selalu terngiang manakala 10 hari pertama bulan Dzulhijjah datang. Menghampiri sebagian kecil lembaran kisah tersebut diungkap dalam Al-Quran, antara lain surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar sataziduni
insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Lalu Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dari kutipan ayat ini memberikan gambaran tentang kurban dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang penuh dengan hikmah yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi umat Islam dan ditumbuh kembangkan dalam berbagai bentuk sikap mulia, yang beberapa diantaranya. Yang pertama, peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap Ismail merupakan suatu simbol kepada semua manusia bahwasanya untuk mencapai kesuksesan dan ridho Allah, maka semangat rela berkorban harus digalakkan, disertai dengan kecintaan kepada Allah di atas segalanya. Saudara-saudara, betapa sulit keadaan Nabi Ibrahim saat itu. Di satu sisi beliau adalah seorang nabi dan rasul yang harus menyampaikan dan melaksanakan titah dan perintah Allah. Sedangkan di sisi yang lain, beliau adalah seorang ayah yang secara naluri sangat cinta kepada anaknya. Kita tahu, anak adalah buah hati belahan jiwa, perhiasan dunia, kebanggaan serta anugerah istimewa bagi orang tua. Anak menjadi penerus cerita, pelanjut sejarah, simpanan berharga, kekayaan yang sangat mahal, dan investasi terbaik di masa depan, serta merupakan matahari keluarga. Singkatnya, anak adalah cita-cita dan harapan orang tua. Orang tua berkorban dengan bekerja keras guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Seorang anak pun berkorban dengan menjadi anak yang soleh soleha, yang mandiri, yang dapat membahagiakan dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Sebagai orang tua, saudara kita berperan sebagai orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Rela berkorban dan menghadirkan diri sebagai sosok yang dikagumi anak-anak kita. Menampilkan diri sebagai pribadi yang patut dibanggakan dalam keluarga. Saudara-saudara jemaah salat Idul Adha yang berbahagia. Yang kedua, kurban pada hakikatnya menyembelih atau memotong sifat-sifat hewani seperti rasa egois, rakus, tamak, atau merampas hak-hak orang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diperintahkan Allah untuk menjadi pembunuh agar membunuh Nabi Ismail. Ibrahim hanya diminta Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena saudara-saudara, pada hakikatnya semua adalah milik Allah. Setiap kita orang tua adalah Ibrahim, dan setiap Ibrahim mempunyai Ismail. Ismailmu mungkin hartamu, Ismailmu mungkin jabatanmu yang engkau bangga-banggakan, Ismailmu mungkin gelarmu, Ismailmu mungkin ego dan kesombonganmu, dan Ismailmu mungkin adalah sesuatu yang paling engkau sayangi dan engkau pertahankan di dunia ini. Hadirin sekalian,
Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan contoh nyata bagi seseorang. Bagaimana seorang hamba rela berkorban demi cintanya kepada Allah. Meskipun yang harus beliau korbankan adalah anak tercintanya. Jangan tunda kebaikan. Jangan tunda kurban jika kita mampu. Mungkin ini adalah Idul Adha terakhir bagi kita. Dan siapa tahu kurban tahun ini justru menjadi pemberat amal kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saudara-saudara, kita tidak tahu kapan ajal akan datang menjemput. Bisa hari ini, bisa esok, bisa saat kita masih merencanakan berbagai hal di dunia ini. Maka Idul Adha ini adalah kesempatan bagi kita untuk menjadikan kurban sebagai amal jariah, amal soleh sebelum kematian menjemput kita. Saudara-saudara, tak ada yang paling menakutkan bagi manusia kecuali kematian yang datang tiba-tiba. Namun bagi orang-orang beriman, kematian bukanlah akhir, melainkan awal menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membawa amal terbaik, dialah manusia yang beruntung. Maka dari itu, mari jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk mengingat mati dan memperbanyak amal. Karena kematian adalah titik di mana kita melepaskan segala-galanya. Harta benda yang kita kumpulkan seumur hidup, jabatan yang kita banggakan, bahkan keluarga dan orang-orang terkasih yang kita cintai, semuanya akan kita tinggalkan. Kita akan menghadap Allah sendirian hanya dengan membawa amal perbuatan kita. Banyak di antara kita yang begitu keras berjuang untuk meraih dunia. Kita bekerja tanpa berhenti, menumpuk kekayaan, mengejar popularitas maupun jabatan, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Kita lupa bahwa setiap detik yang berlalu adalah langkah yang mendekatkan diri kita kepada gerbang kematian. Setiap napas yang kita hembuskan adalah tanda berkurangnya jatah usia kita di dunia ini. Idul Adha dan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam melatih diri kita untuk berani melepaskan keterikatan pada materi, melepaskan diri dari kesombongan, melepaskan diri dari rasa ingin memiliki yang berlebihan, melepaskan diri dari dunia, karena pada akhirnya semua itu akan terlepas dari genggaman kita. Saudara-saudara sidang jamaah Idul Adha yang berbahagia, jika kita sudah tahu bahwa kita akan melepaskan segalanya, lantas apa yang harus kita siapkan untuk akhirat? Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan jawabannya, yaitu iman yang kokoh, ketaatan yang tulus pada Allah, dan tentunya amal kebaikan. Inilah bekal terbaik yang akan menemani kita menuju kehidupan abadi kelak. Mari kita jadikan hari Idul Adha ini sebagai momentum untuk evaluasi diri. Sudahkah kita mendahulukan cinta Allah di atas segala-galanya? Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadap kematian? Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, karena betapa tidak bergunanya harta benda yang kita kumpulkan jika tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk melepaskan cinta dunia yang fana dan mengisi hati kita dengan cinta yang abadi kepadanya. Semoga kita termasuk golongan hambanya yang beruntung, yang siap menghadapi kematian dengan bekal iman dan amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin.
wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabir, walhamdulillahi katsir, wa subhanallahi murata wa asila. Alhamdulillazi a'adal a'yada wa qarar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan yasqalu bihal mizanu fil mahsar wa asyhadu anna muhammadar rasulullah il mab'ul sa'ilal aswadi wal ahmar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi faizina bisara fil abkhar amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha bima amar wa antahu amma nahallahu anhu wa hadzar wa'lamu anallaha ta'ala shalla ala nabiyyi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi sahibil wazahil anwar wardallahu ma'an kulli sahabati azmain wa anit tabi'ina wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sam'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.